Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igede Agus Pujawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi belajar kami pada blok muskuloskeletal. Next. Berikut merupakan judul dari studi proyek kami, yaitu Congenital Osteoarthrosis Tibia. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada evaluator dan fasilitator SGD A5, yaitu Dr. Made Agus Marjana, spesialis ortopedi, dan Dr. Yuliana Sarjana Kedokteran Magister Biomed. Berikut merupakan nama-nama rekan saya. Untuk lebih lanjut tentang studi belajar kami akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Esa Lekaduanti dengan 3 digit NIM terakhir 239. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 dari CPT atau pseudoarthritis congenital tibia. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari CPT ini, di mana CPT ini adalah pseudoarthritis congenital tibia adalah patologi langka yang biasanya dikaitkan dengan neurofibromatis tipe 1, di mana riwayat alami penyakit ini sangat tidak menguntungkan dan sekali frakturnya terjadi akan ada sedikit atau tidak ada kecenderungan lesi untuk sembuh secara spontan. Insiden ini dilaporkan dari pseudoarthrosis kongenital pada tibia atau disingkat dengan CBT ini bervariasi antara 1 berbanding 110.000 dan 1 berbanding 250.000 dengan frekuensi 1 dalam 4.000 kelahiran. Patofisiologi penyakit ini menunjukkan peningkatan aktivitas oleh osteoklastik karena adanya kelainan sinyal. Klasifikasi CPT ini berdasarkan kepada beberapa sistem, yaitu yang pertama Crawford, yang kedua Boyd, dan yang ketiga Ardensen. Karakteristik penyakit ini dapat dilihat sebagai pembengkokan sederhana pada satu atau kedua tulang kaki hingga patah tulang patologis dan pseudoartritis. Pemeriksaan fisik ini untuk CPT hampir sama seperti pemeriksaan fisik ortopedi lainnya, yaitu meliputi look, feel, dan move. Di mana pasien dengan CPT ini biasanya ditandai dengan tibia kaki yang membengkok ke arah anterolateral dan bersifat unilateral, di mana ini terjadi pada salah satu kaki. Selanjutnya adalah tujuan dari penulisan, di mana menjelaskan apa yang dimaksud dengan congenital pseudoarthrosis tibia, menjelaskan epidemiologi congenital pseudoarthrosis tibia, menjelaskan patofisiologi dari congenital pseudoarthrosis tibia, menjelaskan klasifikasi dari congenital pseudoarthrosis tibia, menjelaskan penegakan diagnosis dari congenital pseudoarthrosis tibia, dan yang terakhir, menjelaskan penata laksanaan congenital pseudoarthrosis tibia. Adapun manfaat penulisan dari artikel ini, yang pertama, untuk bagi penulis, penulisan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai congenital pseudoarthrosis tibia, dan yang kedua, bagi instansi, penulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam informasi mengenai congenital pseudoarthrosis tibia bagi masyarakat. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi congenital pseudoarthrosis tibia. Jadi, congenital pseudoarthrosis tibia merupakan kondisi langka dari patologis displastik pada tungkai bawah yang menyebabkan kecacatan signifikan. Kondisi patologi ini sering dikaitkan dengan adanya neurofibromatosis tipe 1. Penyakit ini juga dapat digambarkan sebagai fraktur non-union dari tibia yang disebabkan karena adanya cedera dan ditemukan di awal 1 sampai dengan 2 tahun kehidupan. Selain digambarkan sebagai kondisi langka, diplasia dan juga fraktur penyakit ini dapat digambarkan juga dengan adanya kelahiran yang disertai dengan fraktur patologis pada tulang dengan modifikasi seperti membungkuk, deformitas, anggota tubuh non-fungsional, dan juga pemendekan tubuh. Pemendekan anggota tubuh bisa terjadi karena tibia menunjukkan adanya area displasia segmental yang dapat mengakibatkan pembungkukan anterolateral tulang. Displasia tulang mengarah ke union tibialis karena tibialis membungkuk disertai dengan adanya penurunan epifisis tibialis distal, maka memungkinkan terjadinya pemendekan. Telah disebutkan bahwa hubungan congenital pseudoarthrosis tibia ini dikaitkan dengan adanya neurofibromatosis tipe 1, tetapi fisiopatologi masih belum bisa dijelaskan dengan signifikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Nida Firhan dengan 3 digit yang terakhir 231. Saya akan menjelaskan epidemiologinya. Jadi sebanyak 1.183.380 kelahiran hidup tercatat oleh daftar kelahiran Norwegia dalam periode waktu 1987 sampai 2006. 22 pasien dengan CPT adalah terdaftar pada waktu yang sama. 20 diantaranya itu adalah etnis Norwegia. Salah satunya adalah anak imigran dari Asia dan satu dari Timur Tengah. Insiden CPT berdasarkan periode waktu 1987 sampai 2006 adalah 1:60.000 untuk pasien etnis Norwegia dan 1:53.000 ketika semua pasien lahir dengan pseudartrosis tibia kongenital di Norwegia. 14 pasien atau 63% memiliki pasti tanda-tanda neurofibromatosis. Kongenital pseudartrosis tibia adalah entitas langka dengan frekuensi 1 dari 1.500 kelahiran. Pseudartrosis kongenital pada tibia ini sering dikaitkan dengan neurofibromatosis 1, kelainan dominan autosomal dengan frekuensi 1 dalam 4.000 kelahiran. Sekitar 40-80% kasus CPT adalah pembawa neurofibromatosis 1, tetapi kurang dari 4% kasus neurofibromatosis 1 menunjukkan adanya CPT dan tibia membungkuk. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Alexandra Duarsa dengan NIM 3 digit terakhir 217. Di sini saya izin menjelaskan untuk patofisiologi. Patofisiologi penyakit menunjukkan peningkatan aktivitas oleh osteoklastik karena adanya kelainan sinyal atau penurunan pada potensi osteogenik tulang karena defek pada vaskularisasi lokal tulang. Penyakit ini dapat bersifat genetik seperti hubungan dengan NF1 atau dapat disebabkan oleh periosteum patologis dan hamartoma fibrosa. Biasanya NF1 akan mengkode neurofibromin berupa protein yang secara negatif mengatur protein RAS dengan menonaktifkan RAS GTP menjadi RAS GDP. Protein RAS mengontrol diferensiasi proliferasi sel dan sel. Dalam kasus CPT yang terkait dengan neurofibromatosis, mutasi gen NF1 terjadi yang menyebabkan hilangnya aktivitas neurofibromin. Juga merupakan bentuk aktif dari cacat jalur RAS dan RAS MAPK yang dapat menyebabkan defek diferensiasi osteoblas. Aktivasi pada osteoklastik yang meningkat dikarenakan adanya ekspresi berlebih dari jalur RAS yang mengakibatkan terjadinya resorpsi tulang. Korteks tulang digerogoti oleh jaringan seluler dan fibrovaskular yang secara tumbuh abnormal, yang dapat mendorong resorpsi osteoklastik tulang yang tidak terkoordinasi dalam proses pemodelan tulang yang abnormal. Hal ini menyebabkan pembentukan periosteum patologis dan hamartoma fibrosa. Secara bersamaan, perubahan reaktif dapat menyebabkan sklerosis meduler dengan deposisi tulang trabekular berlebih di aspek meduler. Kista intrakortikal dapat terjadi dikarenakan adanya resorpsi tulang yang berlebih sehingga hasil dari potensi osteogenetik menurun dari gangguan vaskularisasi tulang. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Niputu Salvia Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 148, izin untuk membacakan klasifikasi dari CPT. Berdasarkan 3 sistem klasifikasi. Sistem yang pertama adalah sistem Crawford 1986 membagi CPT menjadi 4 tipe. Tipe pertama, anterolateral bow dengan dense medullary canal. Tipe yang kedua, anterolateral bow dengan medullary canal yang melebar disertai dengan defek tubulasi. Tipe yang ketiga, anterolateral bow dan cystic lesion. Tipe yang keempat, anterolateral bow dengan kista, fraktur, atau pseudoartritis yang jelas. Berikut merupakan gambaran tipe 1 sampai tipe 4 dari sistem Crawford. Selanjutnya, sistem Boyd 1982. Tipe yang pertama, anterior bow dan defek tibia kemungkinan memiliki korelasi dengan deformitas kongenital. Tipe yang kedua, konstriksi anterior bow dan hourglass pada tibia disertai fraktur terjadi biasanya sebelum usia 2 tahun dan sering dikorelasikan dengan neurofibromastosis, dan pada tipe yang kedua ini merupakan tipe dengan prognosis yang paling buruk. Tipe yang ketiga, CPT berkembang dalam bone cyst, biasanya pada persimpangan 2/3 tengah bawah tibia. Tipe yang keempat, CPT dari lokasi yang sama tanpa penyempitan tibia atau setidaknya sebagian. Apabila tidak komplit, terjadi penyempitan kanal. Tipe yang kelima, fibula dysplastik dengan pseudoartritis fibular atau tibialis. Dan tipe yang keenam,
neurofibroma intraosseous atau schwannoma. Selanjutnya, Baik, perkenalkan saya Nina Swati dengan 3 digit NIM terakhir 046. Jadi selanjutnya mengenai klasifikasi, di sini juga ada menggunakan sistem Crawford, di mana ada pun beberapa bagiannya. Yang pertama itu adalah clubfoot, yaitu fraktur kongenital sejak lahir berkaitan dengan anomali kongenital lainnya. Lalu yang kedua ada kistik, yaitu kistik lesion pada tibia dan fibula distal tanpa angulasi atau fraktur saat lahir. Lalu ada yang ketiga ada lead, itu pseudoartritis yang berkembang setelah fraktur melalui sklerotik tibia, biasanya usia 4 dan 9 tahun. Lalu yang keempat ada fibular, itu ada pseudoartritis pertama kali di fibula. Lalu yang kelima ada displastik, di mana displastik horgulas tibia dengan pseudoartritis berhubungan dengan neurofibromatosis. Lalu yang terakhir itu ada angulated, di mana tidak ada bukti displasia pada radiografi. Pseudoartrosis berkembang setelah osteomi berhubungan dengan neurofibromatosis. Baik, mungkin sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ditya Mahendra dengan NIM 20025111017. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana manifestasi klinis daripada congenital pseudoarthritis tibia. Nah, CPT ini termasuk deformitas ekstremitas yang ditandai dengan kondisi yang membungkuk anterolateral tibia atau sebagai diskontinuitas antara dua tulang dalam segmen tibialis. Karakter penyakit ini dapat dilihat sebagai pembengkokan sederhana pada satu atau kedua tulang kaki, kemudian hingga patah tulang patologis ataupun mengalami pseudoartritis. Kita bisa lihat pada gambar di samping, di mana X-ray yang menunjukkan kondisi pseudoartritis congenital tibia. Next. Selanjutnya, fraktur patologis dapat terjadi ketika anak mulai berjalan dan dapat dikategorikan sebagai pseudoartritis sekunder. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Debagus Krishna dengan 3 digit NIM terakhir 025. Baik, di sini lokasi kongenital pseudoartrosis tibia biasanya terletak di sepertiga tengah dan distal segmen tibialis tanpa dominasi jenis kelamin. Deformitas akan terus berkembang menjadi buruk hingga akhirnya menyebabkan sebuah fraktur. Penelitian yang dilakukan oleh Shahin menunjukkan bentuk deformitas CPT secara anterolateral sebanyak 95%, kondisi dengan pseudoartritis sebanyak 60%, dan kondisi tulang membengkok sebanyak 27%. Pemeriksaan radiologis umumnya melalui MRI dapat memberikan gambaran secara mendetail, sedangkan pemeriksaan radiologis sederhana berbagai gambar, mulai dari membengkok tanpa rongga meduler, lesi kistik, fraktur tibia lengkap atau tidak lengkap dengan ujung runcing atrofi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Negara Setia Pratiwi dengan 3 digit terakhir 067. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis kongenital pseudoartritis tibia. Pada dasarnya untuk diagnosis pada penyakit ini hampir sama dengan penyakit yang lainnya, itu meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan neurologis dan juga dermatologis. Nah, di mana pada anamnesis, CPT ini biasanya akan ditemukan dalam 2 tahun pertama kehidupan. Fraktur terjadi pada bagian tibia yang dapat berkembang secara spontan ataupun setelah cedera minor pada bagian segmen tulang di plastik diaphysis tibialis. Riwayat keluarga dengan neurofibromatosis tipe 1 penting ditanyakan karena merupakan salah satu penyebab dari CPT. Baik, yang kedua ada pemeriksaan fisik untuk CPT ini meliputi look, feel, dan juga move, di mana biasanya pasien dengan CPT ditandai dengan tibia kaki yang membengkok ke arah anterolateral antara sepertiga medial dan juga sepertiga distal, bersifat unilateral dan juga disertai dengan terjadinya pemendekan kaki, displasia fibula, serta terdapat valgus pada bagian pergelangan kaki. Cafe outlet spot juga akan ditemukan terutamanya pada pasien dengan kelainan neurofibromatosis tipe 1. Kemudian yang ketiga juga dapat lakukan pemeriksaan penunjang, diantaranya meliputi pemeriksaan dengan USG selama antenatal untuk mendeteksi pelengkungan pada tibia. CT scan juga dapat dilakukan untuk mengukur proses penyembuhan dari CPT, dan pemindaian dengan MRI juga dapat memberikan informasi tambahan seperti jenis, panjang, dan juga struktur pseudoartrosis, serta tingkat periosteum yang terkena, dan juga perubahan jaringan lunak yang halus. Next. Jadi di sini terdapat adanya gambar daripada KVA spot dan juga adanya gambaran radiologi kongenital pseudoartritis tibia. Baik, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan mendengarkan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Kak Darmo Wicaksara dengan 3 digit NIM terakhir 198.
Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi pada bagian penata laksanaan. Menurut Eisenberg dan Wielermin pada tahun 2019, ada beberapa manajemen kasus pseudoartrosis kongenital tibia. Di antaranya, yang pertama yaitu perawatan non-operatif. Penggunaan ortosis dapat dimanfaatkan untuk mencegah atau menunda perkembangan pseudoartrosis tibia. Dan apabila terjadi fraktur, penggunaan ortosis prafraktur ini memiliki dampak yang positif terhadap hasil bedah pasca operasi. Yang kedua yaitu ada pencakokan tulang profilaksis. Pencakokan tulang pada pseudoartrosis tibia sebagai profilaksis dapat menunda fraktur apabila dilakukan lebih awal atau sebelum pseudoartrosis tersebut mulai berkembang. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada circular external fixator. Manfaat utama dari teknik fiksasi eksternal ini adalah dapat digunakan pada kasus dengan lesi pseudoartrosis dengan semua komplikasi potensialnya, seperti perbedaan panjang kaki, refraktur, dan juga valgus pergelangan kaki. Yang keempat yaitu amputasi. Amputasi dalam mengobati pseudoartrosis kongenital tibia masih kontroversial sampai saat ini. Beberapa pihak merasa bahwa amputasi dianggap sebagai upaya terakhir atau jika tidak ada indikasi terapeutik. Sekian presentasi penata laksanaan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Afi dengan 3 digit internasional 1. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari SP kami. Jadi congenital pseudoarthrosis tibia atau disingkat CPT merupakan kondisi langka dari patologis displastik pada tungkai bawah yang menyebabkan kecacatan signifikan dan merupakan salah satu penyakit entitas langka dengan frekuensi 1 dari 150.000 kelahiran. CPT ini patologisnya peningkatan aktivitas oleh osteoklastik karena adanya kelainan sinyal atau penurunan pada potensi osteogenik tulang karena defek pada vaskularisasi lokal tulang. Ditandai dengan kondisi yang membungkuk anterolateral tibia atau sebagai diskontinuitas antara dua tulang dalam segmen tibialis. Adapun beberapa manajemen dari CPT ini, yang pertama adalah perawatan non-operatif, kemudian pencakokan tulang profilaksis, lalu sirkular eksternal fixator, dan amputasi sebagai upaya terakhir. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Baik, terima kasih atas perhatiannya.